Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam hal pelayanan publik. Pada informasi kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan nasib honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan soal tenaga honorer, Komisi 2 DPR meminta kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas supaya melakukan hal ini agar impian honorer itu jelas adanya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang disarankan oleh Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB dalam hal melakukan sesuatu tentang nasib honorer ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Soal tenaga honorer, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB melakukan hal ini. Ini informasi terbaru Bapak Ibu ya, per Selasa 11 April 2023. Ikuti informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI yang sudah merampungkan rapat kerja dengan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dalam hal membahas penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang mana ini dilaksanakan pada hari Senin semalam ya, pada tanggal 10 April 2023. Jadi sejumlah kesimpulan dihasilkan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta itu. Jadi ini adalah suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer karena memang tidak jemu-jemunya pemerintah membahas tentang nasib honorer ini. Kita berharap bahwa pembahasannya tujuannya adalah mengarah pada sifat positif yang mana tetap berpihak kepada honorer. Salah satunya ialah Komisi 2 DPR meminta kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan honorer pada 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Dalam hal menyelesaikan urusan terkait dengan tenaga honorer non-ASN ini, sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023, ini berdasarkan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tentang manajemen P3K, ini kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, berarti ada satu hal yang merupakan harapan Bapak Ibu honorer karena memang banyak hal yang dibahas oleh DPR bersama dengan Menpan RB terkait dengan nasib honorer. Politikus Partai Golkar itu mengatakan penyelesaian itu dilakukan dengan memperhatikan sejumlah catatan. Nah, tentunya catatan ini Bapak adalah catatan penting tentang honorer, yakni tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Itu adalah satu catatan penting terkait dengan nasib honorer. Supaya honorer tetap bertahan bekerja, supaya jangan ada masalah pengangguran, dan hal lain yang tidak dikehendaki, maka yakin tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Itu salah satu cara untuk menanggulangi persoalan tentang honorer ini. Kemudian, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. Artinya, penghasilannya tetap tanpa dirugikan. Dan kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran negara. Jadi ini sifatnya jalan tengah berkeadilan Bapak Ibu ya. Berbagai pihak diuntungkan dan tidak dirugikan. Maka namanya adil. Serta menerapkan prinsip keadilan.
kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi aparatur sipil negara. Ini ungkap Doli. Kemudian, Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi supaya segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan peta jalan penyelesaian tenaga honorer non-ASN. Jadi tentunya tanpa ini, maka jelas honorer ini terancam. Kenapa? Karena salah satu syarat sah dan resmi datanya itu di BKN, yaitu dengan dokumen atau serta datanya itu diiringi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disingkat dengan SPTJM. Tanpa ini berarti data honorer yang sudah sampai di BKN itu diragukan. Selain itu juga, Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN dalam rangka penguatan sistem merit manajemen aparatur sipil negara. Jadi semoga hal ini Bapak Ibu ya meruncing kepada satu keputusan pemerintah setelah nantinya dibahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini mengenai aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN dalam rangka penguatan sistem merit manajemen ASN. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi ini, maka Komisi 2 DPR RI mendukung Menteri Pan-RB melaksanakan reformasi birokrasi tematik khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan tambah Doli Kurnia Tanjung. Nah, jadi ini suatu hal yang membangun Bapak Ibu ya. Dengan hal tersebut, Komisi 2 DPR RI mendukung Menteri Anas dalam hal melaksanakan reformasi birokrasi tematik khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Di awal rapat kerja ini, Menteri Anas juga mengatakan perlu kesepemahaman bersama terkait prinsip dasar yang harus disepakati sehingga memiliki pedoman dalam mengambil solusi alternatif penanganan tenaga non-ASN yang tepat dan adil. Jadi perlu kesepakatan terkait dengan langkah kebijakan yang harus disusun dalam penyelesaian tenaga non-ASN secara alternatif rencana guna mengantisipasi berakhirnya status tenaga non-ASN atau ex tenaga honorer pada 28 November 2023, kata Anas. Menurutnya, diperlukan dukungan semua pihak agar iklim birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan sama kepada seluruh warga negara. Adapun rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya tertuang dalam surat Menpan RB yang diteratangani Cahyokumolo pada tanggal 31 Mei 2022 tahun yang lalu. Surat tersebut menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau ditujukan kepada PPK di kementerian, lembaga, pusat, ataupun daerah. Jadi hal ini, inilah yang dikehendaki oleh DPR RI supaya hal ini ya ditarik atau dicabut oleh pemerintah melalui Menpan RB sekarang. Artinya, penghapusan tersebut dicabut, jangan ada penghapusan atau jangan ada PHK, jangan ada pemutusan hubungan kerja terhadap honorer yang sedang bekerja di instansi pemerintah sekarang ini. Jadi, semoga hal ini bisa tercapai di mana setiap kali pembahasan nasib honorer ini oleh Menpan RB bersama dengan Komisi 2 DPR RI selalu mengarah pada sifat positif yang sifatnya berpihak kepada honorer non-ASN. Satu kesimpulan dari pertemuan ini, salah satu hasilnya yaitu bahwa Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menpan RB supaya jangan ada PHK massal, jangan ada PHK terhadap honorer, supaya tetap berkelanjutan rutinitas kerjanya di instansi pemerintah.
Satu hal lagi, bahwa memang pemerintah melalui Menpan RB mengakui bahwa honorer itu sangat penting dalam hal kelancaran pelayanan publik di instansi pemerintah. Seterusnya, supaya kesejahteraan honorer ini jelas adanya dengan pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Demikian informasi yang Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Semoga kerja keras pemerintah bersama dengan DPR RI untuk membahas persoalan nasib honorer ini dapat tercapai dan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer karena memang tidak kena dampak penghapusan di tahun 2023 tahun ini, dan siap-siap menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan apa dan bagaimana nantinya keputusan pemerintah tentang pembahasan honorer. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.